Baik, boleh hitung dulu Ibu 78 ayat lumayan, apalagi dari pagi Ibu sudah ngajar dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu, saya hormati sebelumnya Ibu Haji Irdan ya, selaku pencetus mungkin ya, pencetus jamaah hasil. Kemudian Ibu Haji Nalai selaku ketua ya, ketua pengurusnya, ketua pengurus Radio Rasul juga ya, jamaah Radio Rasul ya. Kemudian kepada seluruh pengurus, kompornya masih di bawah. satu, kemudian juga Pak Ustadz ya. Bapak siapa ya? Pak Ustadz sudah hadir, alhamdulillah. Dengar suaranya sendiri ya. Pak Ustadz. Pak Sulaiman, cuma juga suka datang. Sama juga. Kemudian Majelis Taklim masih bergerak ya, alhamdulillah bisa hadir. Saya masih. Dan juga kepada Bapak Ibu jamaah Radio Hasil yang telah hadir bersama, kita kumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh keberkahan. Saya sapa dulu deh, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Kita sudah mulai dengan tilawah surat apa Bu? Kita mungkin bahas sedikit ya tentang surat Ar-Rahman ya Bu. Surat Ar-Rahman ini termasuk surat Makkiyah. Ya. Surat Makkiyah terdiri dari 78 ayat dan punya nama lain yang disebut dengan Urusul Quran. Apa itu Urusul Quran? Urusul Quran adalah pengantinnya Al-Quran. Ya, makanya biasanya kalau ada yang mau pengantenan H1 pengajian bacanya surat ini ya Bu, karena memang nama lainnya seperti itu. Oh iya, apa? Biasanya kalau di hari-hari kan kita sudah bahas tajwid, jadi sekali-kali kita bahas yang lain boleh ya Bu? Ya, dan memang sering kita tanya ya kan bagaimana hukum tajwidnya. Alhamdulillah mayoritas sudah paham. Jadi menurut saya sudah hatam tajwidnya. Maka kita insya Allah akan lanjut ke namanya tadabbur. Apa itu tadabbur Al-Quran? Tadabbur Al-Quran adalah mengkaji Al-Quran dari sisi maknanya, sehingga dari makna yang disampaikan atau dijelaskan kita bisa mengamalkannya Ibu. Mau kita hatam tiap bulan, kalau kita nggak paham kira-kira apa yang diamalin. Kalau kita hanya baca saja, kira-kira bagaimana yang bisa kita amalkan. Ya, maka pentingnya tadabbur adalah agar kita bisa mengamalkan Al-Quran satu persatu ayatnya yang kita pahami. Nah, insya Allah pada kesempatan yang pendek ini kita bahas sedikit ya Bu. Ya, pertama ayat Ar-Rahman itu tadi sudah saya ulang, merupakan surat Makkiyah. Kemudian jumlahnya ada berapa ayat? 78 ayat dan punya nama lain namanya Urusul Quran, artinya pengantinnya Al-Quran. Kemudian surat Ar-Rahman ini punya keutamaan. Dalam sebuah hadis ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melakukan sholat witir dengan 9 rakaat, namun tatkala beliau beranjak 2 dan ya, beliau melakukannya witir dengan 7 dan sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Beliau pun membaca pada sholat ini surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Jadi Rasulullah sering membaca pada sholat witir surat apa Bu? Ar-Rahman dan Al-Waqiah itu untuk utamanya.
Ada penjelasannya, kita coba bahas ya. Ayat 1 itu bunyinya gimana? Bapak, insya Allah kamu hafal kayaknya sekali baca ya. Apa bunyinya? Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman. Artinya apa Ar-Rahman itu? Allah yang Maha Pengasih. Bu, biar tambah fokus nyimaknya. Ini contoh dari Ar-Rahman, Bu. Saya ceritanya bawa door prize 3 yang bisa menjawab di penutup ya, dari akhir jam 11 enggak, nanti pas lagi saya tutup langsung saya kasih pertanyaannya, insya Allah dapat oleh-oleh ya. Itu bentuk kasih sayang saya kepada Bapak Ibu semua. Oh jangan ya Bapak-Bapak, jangan kasih sayang ya. Ini posisinya sebagai murid dan guru, tapi kasih sayang saya itu terbatas. Artinya apa? Saya cuma mampu bawanya 3 loh Bu. Kalau Allah itu tidak terbatas. Barang siapa, berarti semua manusia ya yang beriman dan beramal soleh dari zaman awal ya Nabi Adam sampai di semuanya dapat pahala, dapat apa? Surga. Itu namanya bentuk kasih sayang Allah. Dan juga salah satunya Allah juga apa Bu? Memberikan nikmat apa? Sehat, rezeki, bentuk rupa yang sempurna itu tanpa pilih-pilih. Misalnya dikasihnya hanya yang beriman saja, tapi apa? Mau dia beriman, mau dia kafir, semuanya dikasih. Itu bentuk kasih sayang Allah. Paham ya Bu? Kemudian dalam surat Al-Rahman ini ada beberapa kandungan. Kandungan yang pertama, boleh dicatat, boleh enggak ya. Satu, tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah. Jadi dalam satu surat itu biasanya ada beberapa poin intinya ya. Satu tadi apa Bu? Penciptaan makhluk-makhluk Allah. Apa saja makhluknya? Nanti kita sebutkan di sini ya. Yang kedua, tentang keagungan dan kehebatan ciptaan Allah ya. Kalau tadi Allah menciptakan makhluk-makhluknya, sekarang yang kedua kehebatan dan keagungan ciptaan Allah ya. Kemudian yang ketiga adalah tantangan Allah kepada manusia dan jin. Apa Bu yang ketiga? Tantangan Allah kepada manusia dan jin. Yang keempat, ancaman Allah. Kalau ancaman kira-kira siapa yang diancam? Ya manusia dan jin nanti yang diancam. Ya kalau tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh. Kemudian yang terakhir adalah tentang penghuni surga dan kenikmatan di dalamnya. Ya. Tidak perlu saya ulang karena masih ada yang lain yang perlu disampaikan. Nah, kita bahas satu persatu. Dari poin yang pertama, apa saja ciptaan Allah yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman? Ya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah manusia. Ya. Ciptaan Allah yang pertama apa tadi? Manusia. Pak, Ibu, manusia diciptakannya dari apa? Tanah. Ada 2 unsur ciptaan manusia itu. Yang pertama air, yang kedua tanah. Kalau dalam surat Al-Rahman ini disebutkan ada tanah tembikar yang kering atau tanah liat. Ya, ini tanahnya diambil dari mana? Dari bumi. Dan berwarna-warni. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Makanya kulit kita beda. Kemudian dari manusia ini ada yang keluar itu ada yang merdu, ada yang biasa aja, ada yang fales ya Bu. Ya, jadi jangan kita merasa ciut suara saya nggak ada merdu-merdunya, tapi bersyukurlah dengan adanya Anda kita bisa baca Quran. Adapun kalau suaranya merdu itu merupakan anugerah. Sama seperti wajah kan ada yang biasa, ada yang lebih, ada juga yang kurang.
Tapi yang penting kita tugasnya banyak-banyak bersyukur, ya. Dan lidah ini merupakan walaupun yang terlihat hanya sedikit ya Bu ya. Seperti apa lidah itu ya? Jadi dia daging tapi sedikit gitu ya. Tapi ternyata lidah ini merupakan selanjutnya ada buah-buahan dan kurma. Selanjutnya biji-bijian, ya. Dan yang selanjutnya adalah kalau tadi manusia, sekarang jin. Jin itu ciptakannya dari apa Bu? Api. Apinya ternyata ada warnanya Bu. Pasti Ibu langsung hafal kalau saya sebutkan. Merah, kuning, iya merah, kuning, hijau, hijauan. Itulah warnanya. Ya. Yang kedua, saya lanjut ya. Tentang keagungan dan kehebatan Allah. Ada beberapa poin ya. Syekhnya berarti sudah hadir. Saya ini mohon pamit ya. Saya lanjut ya, ya. Keagungan dan kehebatan ciptaan Allah ya. Yang pertama yang disebutkan, Allah lah yang memelihara dua timur dan dua barat, sehingga dengan adanya ini ada perubahan cuaca, adanya pertemuan dua laut. Ibu pernah dengar ada laut yang ya tapi rasanya beda ya, hawa tapi segar, asin tapi pahit ya. Itu airnya nggak bercampur dan ikannya juga nggak keder betul ya. Ya. Dan yang meminum air tawar dia sampai hari kiamat akan minum air tawar. Ikan yang sukanya air asin akan sampai hari kiamat minumnya air asin. Ya. Selanjutnya, dan di laut itu ada mutiara dan marjan. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, Allah menumbuhkan laut sehingga manusia bisa berlayar, ya kan? Ya, kita bisa pulang kampung, ya. Ada juga yang ngirim barang, ada juga yang bahkan wisata, bisa menikmati keindahan laut. Selanjutnya, di antara kehebatan Allah adalah yang tadinya semuanya tertata rapi, baik di bumi maupun di langit, itu akan hancur sehancur-hancurnya pada hari kiamat. Setelah hancur semuanya akan mati kecuali Allah. Berapa lama jeda antara mati dan hidup kembali? Wallahu. Dan yang terakhir, Allah sibuk mengurus hamba-hambanya yang mengabulkan doa, memberi penyakit dan menyembuhkannya, memberi rezekinya. Selanjutnya ada saya berapa nih? tantangan Allah kepada manusia dan jin ya. Kalau kita mau beriman juga kesana aja kali. Untuk menembus langit ya dan bumi, kira-kira bisa nggak manusia ini? Ya, tidak akan bisa. Adapun ancaman yang Allah berikan ya, ancaman-ancaman yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman. Yang pertama, Allah akan membalas semua perbuatan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk. Maka seharusnya kita takut ya, dan juga tergiur ya. Kalau yang surga berarti tergiur, kalau yang neraka berarti kita seharusnya takut. Kemudian juga dalam surah-surah lain disebutkan Allah mengancamnya dengan berbagai azab ya. Dan yang selanjutnya itu Allah memberikan tanda kepada orang-orang kafir nanti di akhirat. Tandanya apa? Tandanya kalau kafir mukanya legam, ya kulit hitam dan matanya terbelalak karena
saking takutnya. Adapun yang lainnya ya ada gambaran azab dalam surah Ar-Rahman. Penghuni neraka akan berkeliling di api dan air yang dingin. Dan minumannya juga serba panas, kalau nggak serba panas, serba dingin. Enak dong yang dingin, tapi dinginnya mematikan. Jadi sekali minum langsung beku. Yang terakhir ya tentang surga. Ini coba indah. Allah menyediakan 2 tingkatan surga. Surga yang pertama surga emas, ya, surganya dari emas. Surganya dari emas itu untuk generasi awal, jadi Rasulullah, sahabat dan orang-orang yang beriman itu dan amal solehnya tinggi ya. Ciri-cirinya apa saja? Ada apa saja di sana di surga yang tingkatan pertama? Yang pertama adalah pohon yang rindang dan buah-buahan yang beraneka ragam. Bu, suka beli buah bu? Sama nggak bu buah-buah yang ada di bumi dan yang ada di surga? Beda ya? Ada perbedaannya ya? Saya sebutkan ibu, dihafal ibu, barangkali keluar nanti di akhir. Ciri-ciri buah-buahan surga ada ciri-cirinya. Yang pertama, tumbuh terus, tidak kena musim. Ya, yang pertama. Yang kedua, dekat dan mudah diambil, nggak perlu pakai galah, nggak perlu manjat pohon. Ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah semuanya bisa dimakan. Ya, jadi nggak ada yang tersisa, nggak ada sampahnya. Dan yang keempat, namanya sama seperti buah-buahan yang ada di dunia, tapi bentuk dan rasanya beda. Surga ada pisang, tapi bedanya bentuknya beda. Di surga ada apa lagi? Ada anggur, ada kurma dan seterusnya. Kemudian yang kedua, 2 mata air yang mengalir, namanya ada mata air tasnim dan salsabil. Yang ketiga, ada macam-macam buah-buahan baik yang basah maupun yang kering. Yang keempat, ada permadani kasur bantal yang empuk dan tebal. Yang selanjutnya ini kesukaannya bapak-bapak nih, bidadari yang cantik jelita. Ya, ini yang kelima ya. Nah, sekarang kita lihat surga yang tingkatan kedua. Aku mau masuk yang tingkatan 1 atau tingkatan kedua bu? Ya, yang penting masuk surga ya bu. Yang penting masuk surga. Ya. Untuk surga yang tingkatan kedua yaitu terbuat dari perak, ya, untuk ashabul yamin, ya, untuk generasi yang berikutnya. Ya. Ciri-cirinya dalam surah Al-Rahman disebutkan warnanya hijau tua. Ada 2 mata air yang memancar, ada buah-buahan dan kurma, sama ada bidadari juga bu. Pak, tenang pak, bahwa tingkatan 1 atau tingkatan 2 bidadarinya bermata indah, putih, bersih, ya, suci dan seterusnya. Ya, dan yang terakhir yang kelima itu sama, bahwa tingkatan 1, tingkatan 2 ada permadani, ada bantal, yang ada kasur yang terbuat dari sutra. Ya, itu yang saya sampaikan kilas tentang surat Ar-Rahman. Sebagai bentuk ya, karena saya sudah hadir dan saudara juga akan mengisi. Ada 3 pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan atau yang belum saya sampaikan. Siap ya bu? Ya bu, ada hadiahnya? Ya ada. Pertanyaan pertama ini boleh bapak, boleh ibu yang jawab ya. Pertanyaan pertama, ada berapakah lafaz fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Silakan. Betul sekali, silakan langsung diambil hadiahnya ibu. Iya. Pertanyaan kedua, ibu kan
mau masuk surga ya? Mau ya? Berarti harus tahu minuman apa aja yang ada di surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Silakan burung. Tidak, yang lain. Makasih. Saya juga makasih. Buat yang lain. Itu ada yang di belakang, paling belakang. Silakan. Anggur yang tidak memabukkan, kamar, susu. Jawabnya sudah mana ya tadi? Apa? Terus? Iya. Selanjutnya Pak. Ada 2 lagi? Iya. Burung kayaknya udah siap tadi burung. Silakan Bu. Madu. Terus? Jahe. Apa? Minuman. Jahe, terus susu, apa lagi? Madu, satu lagi. Iya, ini seorang dua nih sama bapak, gimana nih Pak? Karena surganya 2. Oh iya boleh, karena ini ada isinya 4 bagi 2 ya. Iya, betul. Tadi apa Bu? Susu, madu, khamr yang tidak memabukkan dan juga jahe. Terakhir, Bu, Bapak paling jauh hafalannya sampai mana? Yang paling jauh? Yang paling jauh nih. Kalau nggak 30 juz, 30 boleh. Hafalannya ayo. Yang paling jauh surat apa? Monggo, silakan. Ahlan. Ayo. Nah, pengen dengar dulu saya paling jauh yang mana? An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Al-Had, Al-Ghoshiyah, Asyam. Ada yang hafal Asyam? Asyam, silakan maju baca surat Asyam. Ini paling gede loh Bu, paling berat. Nanti namanya ya, nanti. Ya. Saya Ali Rasid dari Depok. Surat Asyam ya? Iya, silakan Bu. Lihat. Sini lagi sama Syekh. Pada aflah apa Bu? Siapa tadi namanya Ibu? Bu Irasi, ya. Silakan. Alhamdulillah, agak singkat dan juga ditutup dengan tausiah. Sudah selesai semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Yang betul, yang benar dari Allah yang sabar dan saya pribadi. Alhamdulillah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kepada saudara Mutia Anissa. Ibu ada yang tahu nggak hari apa itu saudara udara di Mesir? Berarti ibu-ibu semua menyimaklah. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya kami persilahkan pembacaan maulid pada tim
silaturahim kami persilakan.